Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pak Zainal Abidin, kami menunggu-nunggu Anda untuk live dengan dua arah, Pak. Bukan live satu arah seperti itu. Kalau live satu arah seperti itu, Pak, ya Anda mesti benar kata jamaah Anda, Pak. Anda bawa-bawa kitab Fathul Bari, Anda bawa-bawa kitab Majmu'. Pak, kami bukannya ndak pernah baca. Apa yang Anda baca, Pak? Ini kitab saya Fathul Bari, Pak. Mas Sani Uyi, Kusani Uyi juga punya. Ini kitab Majmu' Al-Muhadzab. Kami juga punya, Pak. Yang ini cetakan yang Fathul Bari cetakan Darul Kutub Ilmiah. Yang ini majmu'nya cetakan Darul Hadis Kairo, Pak. Punya kami, Pak. Dan kami baca ibarat yang Anda baca. Cuman begini, Pak. Tak satu pun ibarat yang Anda baca itu mendukung, Pak, klaim Anda bahwa Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani membid'ahkan praktek imsakiyah yang ada di Indonesia, terutama yang di Indonesia ini, Pak. Apakah sebelumnya Anda pernah tasawur dulu? Artinya, Pak, Anda menyamakan kebiasaan di Indonesia dengan teks ibarat Ibnu Hajar Al-Asqalani itu hanya menurut pikiran Anda. Makanya, Pak, kita harus ngopi. Kita duduk bareng, ayo kita tentukan waktunya. Biar Anda itu clear. Masalah ini biar clear. Kalau hanya ngomong di situ, Pak, ya Anda dianggap benar oleh jamaah Anda, Pak. Ya, oke teman-teman. Saya tidak akan banyak komentar lagi dulu. Kita dengarkan bagaimana penjelasan Pak Zainal Abidin ini. Di dalam kitab yang menjadi rujukan saya nuskhahnya ini Bang siapa namanya Mas Uye ya, Fathul Bari ya, tolong ini Fathul Bari, bukan Primbon Joyoboyo ya, ini Fathul Bari. Bisyarah Sahih Al-Bukhari ya, karya Al-Imam Al-Hafidh Ahmad Ibnu Ali Ibnu Hajar Al-Asqalani. Lahir wafat. Terus kemudian terbitan Darul Hadis Al-Qahirah, Kairo. Jadi jangan dikira nanti Fathul Bari ini pemalsuan Wahabi. Ya, ini dicetak di Kairo, Bos ya. Jadi insya Allah kitab ini dicetak di Mesir ya. Jadi jangan curiga, jangan-jangan nanti dicetak di Saudi. Wah, di sana di Wahabi Tulen diacak-acak itu kitab apa namanya? Wahabi tersebut. Baik. Terus kemudian di sini saya langsung bacakan. Tanbihun, Masya Allah ya. Dibuka dengan kalimat tanbih. Ini merupakan suatu perkara penting. Tanbih itu kalau di dalam bahasa kita itu perhatian dan biasanya dikasih tanda seru itu 3 sampai tanbih. Itu perhatian. Jadi ini bukan perkara ringan. Dan ini dianggap oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam Fathul Barinya jilid yang keempat. Ya Mas ya. Kalau antum nggak percaya nanti kita ketemu lah ngopi. Kita ngopi sambil baca kitab ini, rujukannya Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari juz yang keempat. Nah, di sini di halaman, ya sekalian juga biar lebih terang lagi, halamannya 232 ya Mas Uye ya. Saya panggil Mas saja kayaknya lokat-lokatnya orang timur ya. Nggak tahu ya, Jawa Timur, Surabaya, atau Jember, atau Madura. Pokoknya di sana Tanbih. 232 Mas ya. Tanbih, kata Al-Hafidh minal bid'il munkarah. Termasuk bid'ah munkarah. Ma uhditha fi hadha zaman. Yang ada di dalam zaman ini. Masya Allah. Min iqa'il adhani thani, menjatuhkan adzan yang kedua qabla al-fajri, sebelum fajar. Jadi ada adzan pertama kan ada adzan menandakan sahur itu. Nah, sebelum adzan fajar shadiq ada adzan lagi. Qabla al-fajri binahwi thuluthi sa'atin fi Ramadan. Ya sekiranya sepertiga saat ya, jam, kalau saat sekarang jam Ramadan ya. Terus kemudian wa itfa'il masabih, ditandai juga dengan mematikan lampu-lampu. Allati ju'ilat alamatun, yang dijadikan sebagai au ju'ilat alamatan, dijadikan pematian lampu itu sebagai alamat li tahrimil akli wasyurbi, untuk melarang makan minum, alaman yuridu siyama, orang yang ingin puasa. Za'man mimman ahdatsahu, sebagai bentuk klaim dari orang yang mengadakan itu, annahu lil ihtiyati fil ibadah, bahwa itu bagian daripada kehati-hatian dalam ibadah. Wala yu'lam bidzalika illa ahadun nas, dan itu tidak diketahui ya pelaksanaannya, prakteknya, sumbernya, kecuali dimunculkan oleh segelintir ahad. Ya, ahad itu segelintir umat manusia. Waqad jarrahum dzalika, akhirnya perbuatan itu, urusan itu, tindakan itu menyeret mereka ila ansaru, sampai pada tingkatan menjadi la yu'adzinuna, tidak azan illa ba'dal maghrib, untuk buka kecuali setelah maghrib, bidarajatin, pada satu tingkatan litamkinil waqti, untuk apa? Menetapkan, menguatkan, memastikan waktu buka itu benar-benar sudah datang. Nah ini za'amu, mereka mengklaim fa'akharul fitrah. Nah, akhirnya terjadi kesalahan fatal apa? Mengakhirkan buka yang sejatinya Rasulullah menyuruh apa? Menyegerakan. Wa ajjalu sahur, menyegerakan sahur yang Rasulullah SAW menyuruh apa? Melambatkan. Wa khalafus sunnah, menyelisih sunnah. Itu. Ini yang benar mana? Yang bohong mana? Itu. Yang menyelisih sunnah itu mana? Yang patut tidak patut dinubatkan sebagai ustaz sunnah itu yang mana? Falidzalika, akhirnya menjadi apa? Qalla anhumul khair, sedikit kebaikan. Nah, orang-orang yang melestarikan imsak, yang dikatakan oleh Al-Hafidh al-bid'atul munkar, al-bid'aul munkar, itu sedikit kebaikannya. Makanya sebetulnya anak nggak mau ngadenin orang yang melahirkan sedikit kebaikan. Wa kathura fihi syarr, banyak keburukannya. Dan yang nggak main-main di
diakhiri wallahul musta'an. Ini nuskhah yang saya baca. Baik. Gitu. Nah, kemudian saya di YouTube itu saya mengatakan secara kesimpulan itu bisa eksplisit alias memang nyata-nyata itu disampaikan secara tekstual oleh penulis, tapi bisa kesimpulan itu adalah implisit. Ya. Kalau kita setelah pahami dari berbagai macam statementnya terhadap ayat-ayat hadis-hadis yang dia tolak menjadi sunnah, apa artinya? Bid'ah kan gitu. Ya. Wa khalafu sunnah artinya apa? Bid'ah. Cuman Al-Hafidz sini secara tekstual mengawali minal bid'il munkarah. Itu. Baik. Dan ini bukan dilakukan oleh Al-Hafidz sehingga Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani saja, sehingga dikit-dikit orang yang membahas bid'ah ditembak Wahabi. Sedikit saja orang itu mengupas Wahabi dituduh Wahabi, ini mengupas bid'ah dituduh Wahabi. Dan siapapun yang dianggap berseberangan dengan amaliyah ibadah yang mereka sudah sepakati langsung disekak Wahabi. Ini ajib. Sentimen yang sangat ajaib. Bahkan mungkin keajaiban dunia yang ke-11 setelah Borobudur mungkin kan gitu. Nah, itu. Nah, ternyata Al-Imam, nah ini nanti kita akan bahas nih ya, kitab Al-Majmu' ya, syarah muhadzabnya Imam An-Nawawi ya. Nah, ini nanti cuman ini yang kita bahas ya, kitab Al-Majmu' syarah Al-Muhadzab Lisyirazi karya Abu Zakaria Muhyiddin Ibnu Syaraf An-Nawawi juz yang kedua. Terus kemudian Daru Ihya'i Turath Al-Arabi itu. Ini tapi pembahasan lain yang ingin saya tekankan bahwa ulama-ulama Syafi'i itu tidak segan-segan menyatakan bid'ah munkarah. Jadi bukan hanya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bahkan dikatakan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Muhadzab ini, di jilid yang kedua, cetakan tadi, halaman 205 ya, 205. Al-thaminata ashar minal bid'il munkarah. Termasuk bid'ah munkarah. Ma yaf'alu fi katsirin atau ma yuf'alu fi katsirin minal buldan. Apa-apa yang diperbuat oleh manusia di beberapa negeri min iqadil qanadil katsiratil adima, menyalakan lampu-lampu besar. Banyak sekali as-sarf ya yang mubazir fi layali ma'rufa, di malam-malam yang sangat ma'ruf ya minas sana, di dalam sepanjang tahun kalailatin nisfi Sya'ban. Nah ini anak angkat karena sebenarnya Sya'ban ya. Itu Sya'ban. Fa yahsul bi sababi dzalika mafasidu katsiratun. Akhirnya dari sebab itu menghasilkan berbagai macam kerusakan yang banyak sekali. Minha mudadatul majus, di antaranya adalah menyerupai majusi. Minal i'tina binar, yang ada semacam pengagungan terhadap api. Dia menyalakan api itu jenis dari jenis cara ritualisasinya apa? Al-majus. Wal iktsaru minha, dan akhirnya apa? Mengembangbiakan syiar tersebut. Wa minha, dan juga di antara kesalahannya, mafasidnya adalah idha'atul mal, menyanyiakan harta. Ya, kalau sekarang yang dinyalakan apalagi ditambah kembang api petasan, menyanyiakan, mengeluarkan harta kekayaan fi ghairi wajhihi, tanpa ada dasar manfaat dan maslahat yang ada menurut kacamata agama, apalagi kita itu agamis, maka itu dilarang. Wa minha ma yatarattab 'ala dzalika fi katsirin minal masajid. Dan di antara mafsadah juga adalah konsekuensi dari pelaksanaan itu, banyak masjid-masjid yang akhirnya terjadi min istima'is sibyan, kumpulnya anak-anak, wa ahlil batalati, orang-orang pengangguran, wa la'bihim, akhirnya melakukan berbagai macam kegiatan di masjid yang tidak sejalan dengan misi masjid. Ya main-main, lari-lari, duduk-duduk, bahkan di antara mereka mungkin ada yang rokok di masjid. Nah itu. Wa rafu aswatihim, ya, berteriak-teriak gaduh di masjid, aswatihim. Ya, karena di dalam halaman lain Imam An-Nawawi menegaskan sebelumnya halaman 203, tukrahul khusumatu fil masajid. Dilarang untuk kita itu geger tengkar di masjid. Wa raf'ul as-sauti fihi, mengangkat suara di dalamnya. Dan seterusnya. Jadi wa nasyud dhalah, yang mengumumkan barang hilang, wa kadza al-bai' wa syira' wal ijara wal beli, sewa menyewa wa nahwu dzalika, dan yang lainnya itu semuanya adalah atau wa nahwiha min al-uqud, hadha huwa sahih al-masyhur. Itu ya. Dari sini ikhwah sekalian, terutama Mas Uye ya. Jadi janganlah sekarang ini dikit-dikit Wahabi ya. Secara faktual aja kita itu bicara. Mana sekarang ini tiap orang yang menyelisih pendapat Anda tembak Wahabi. Setiap orang yang tidak menyetujui pendapat Anda benar salah, kalian gelari Wahabi. Ini sentimen, enggak argumen. Ya ini sentimen, tidak argumentatif. Argumentatif aja. Kita beradu kita. Kalau antum punya kitab versi lain monggo, ya silakan. Ini kitab yang saya baca di dalam Fathul Bari tadi jelas cetakannya, juznya, halamannya. Begitu juga ini soal masalah kaitannya. Saya ingin tegaskan dari ucapan Imam An-Nawawi ini adalah bahwa ulama-ulama Syafi'i itu tidak hanya kedua beliau ini aja, tidak segan-segan menyatakan al-bid'ul munkarah di dalam hal-hal yang memang itu tidak ada syariatnya. Yang tadi kelemahan-kelemahannya, kekurangan-kekurangannya, masjid akhirnya kumuh, lusuh, kotor, ya, ditempati untuk gaduh, main anak, lari sono lari sini. Belum lagi ada yang lagi pacaran di masjid, rokok di masjid. Wa rafu aswatihim, dia mengangkat suaranya, teriak-teriak. Wa imtihanuhum al-masajid, akhirnya merendahkan kewibawaan masjid, wa intihaku hurmatiha, dan menodai kehormatan harga diri kesucian masjid itu. Wa khusuli awsakh, ya, akhirnya banyak kotoran fiha di dalam masjid. Wa ghairu dzalika minal mafasid, yang masih banyak kerusakan-kerusakan lain allati yajibu siyanatul masjid min afradiha, yang wajib kata Imam An-Nawawi kita singkirkan semua itu, kita amankan, kita lindungi, kita bersihkan dari hal itu supaya masjid itu tidak kotor secara fisik, kotor secara maknawi. Itu. Jadi ini yang ingin saya tegaskan ya. Jadi janganlah kalau begitu Imam Hafidz Ibnu Hajar Wahabi, Imam Nawawi Wahabi karena mengatakan bid'ah gitu ya. Baik, berarti tadi dikatakan Imam Hajar Al-Asqalani tadi ya seperempat jam atau 15 menit ya menahan makan, minum gitu kan, matikan lampu dan seterusnya, yang definisinya imsak gitu Ustaz. Itu dikatakan jelas bid'atul munkarah. Al-bid'atul munkarah, dan juga dikatakan itu mauhdis oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar. Baik. Justru ini Sangi Uye malah cuma mengangkat kitab tapi nggak membuka kitabnya nih di video itu. Jadi di akhir Ustaz kita mau sampaikan ini nasihat Ustaz untuk kaum muslimin secara keseluruhan Ustaz terhadap fitnah dakwah di medsos ini gampang sekali begitu Ustaz. Yang mengatakan YouTuber dan seterusnya hanya mereka saja yang halus sunnah katanya gitu, yang lain mungkin kagak gitu kan. Nah, ini gimana Ustaz adab-adab atau sikap kita sebagai kaum muslimin terhadap fitnah dakwah di medsos Ustaz? Yang pertama